Kan ini kan kan atau lanjutan dari proposal yang telah saya buat itu proposal business plan. Nah, di sini saya membuat proposal mengenai tentang efek kekinian. Nah, itu ada itu uh, atau pada pendahuluan terdapat latar belakang usaha dari proposal tersebut. Nah, makanan merupakan sebuah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Makanan merupakan kebutuhan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup yang berguna untuk pertumbuhan dan membangun sel tubuh, menjaga agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dapat katakan bahwa fungsi makan makan secara umum antara lain makanan sebagai sumber tenaga, makan sebagai serta pertumbuhan organ tubuh. Dan ada ini sebagai mengatur aktivitas tubuh. Karena itu setiap aktivitas tubuh membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, salah satu dari contohnya adalah makanan tradisional dan minuman, termasuk jajanan serta bahan campuran atau bahan yang digunakan secara tradisional yang telah lama berkembang secara tertutup di daerah dan diolah di res dan resep yang telah lama dikenal oleh masyarakat setempat yang sumber bahan lokal serta citra yang relatif sesuai dengan selera masyarakat. Nah, makanan tradisional ini merupakan makanan yang teroleh secara terus-temurun di sebuah daerah di sebuah tempat yang berbeda-beda. Nah, makanan tradisional Indonesia sangat banyak. Katanya berdasarkan tingkat tensi dalam masyarakat. Ini saya mempunyai riwayat hidup. Nama saya itu Ramadhan, empat tahun tanggal lahir saya dari Medan pada tanggal 7 Januari tahun 2003. Agama saya sendiri yaitu Islam. Dengan kelamin yaitu laki-laki bisa. Kemudian alamat rumah yang sekarang itu dengan Sulut makan Kampung Dalam Kabupaten Padang. Kemudian kontak person atau kontak yang bisa dihubungi itu ada di sini. Kemudian kita masuk ke pembahasan atau masuk ke bab 2. Nah, di sini terdapat profil bisnis itu nama usaha. Namanya itu Lepetin atau singkatan dari Lepet Inovatif. Lepet Agung ini um, menggabungkan tradisi Indonesia dengan inovasi modern. Ditunjukkan untuk konsumen muda dan pasar UMKM kuliner. Lepet Agung adalah makanan tradisional khas Indonesia yang berbahan dasar uh, jagung, santan, dan kelapa. Namun popularitasnya menurun karena dianggap ketinggalan zaman dan kurang praktis. Nah, Lepetin ini hadir untuk mengangkat kembali kuliner warisan ini dengan tampilan modern
rasa inovatif, dan sistem produksi yang efisien. Nah, produk ini menyasar generasi muda yang mencintai budaya lokal namun menginginkan pengalaman kuliner yang lebih kekinian. Nah, di sini terdapat legalitas usaha atau tahapan dari perencanaan. Terdapat tahapan perencanaan itu dari pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha melalui OSS, kemudian izin PIRT atau bisa disebut juga dengan produk industri rumah tangga. Kemudian sertifikat halal MUI. Targetnya tuh tahun kedua. Kemudian sertifikat BPOM. Targetnya ekspansi nasional. Kemudian visi dari Lepetin ini yaitu menjadi pelopor produksi cemilan lokal berbasis jagung yang berdaya saing tinggi, sehat, inovatif, dan membanggakan Indonesia. Kemudian misi dari Lepetin ini yaitu untuk mengubah persepsi makanan tradisional menjadi sesuatu yang modern dan trendy, mengutamakan bahan baku lokal berkualitas tinggi, memberikan nilai tambah bagi petani jagung melalui kemitraan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda dan ibu rumah tangga. Kemudian misi yang selanjutnya memanfaatkan teknologi digital untuk skala dan efisiensi bisnis. Nah, di sini nilai-nilai bisnis dari LPD itu pertama itu inovasi. Nah, produknya tuh selalu diperbarui sesuai tren perkembangan zaman. Kemudian kualitas, mutu dari bahan baku dan pengolahan itu berkualitas. Kemudian keberlanjutan dari LPD ini, kemasannya tuh ramah lingkungan dan pemberdayaannya lokal. Kemudian konsistensinya itu untuk menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Kemudian market share atau analisis pasar dan peluang. Nah, di sini terdapat beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tuh tren pasar saat ini. Nah, di tren pasar saat ini tuh terdapat back to local, healthy snacking, digital konsumsi. Pertama tuh kita bahas back to lokal. Nah, di mana di sini untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap makanan khas daerah. Kemudian healthy snacking. Nah, ini untuk permintaan terhadap camilan rendah gula, uh, gluten berbasis nabati. Kemudian digital konsumsi. Berbelanja makanan ringan melalui marketplace dan social commerce. Nah, target marketnya itu pertama tuh primer, di mana Gen Z dan milenial berusia dari 15 tahun sampai ke 35 tahun. Kemudian untuk sekunder yaitu ibu rumah tangga, pekerjaan urban, penggemar produk lokal atau oleh-oleh. Nah, kemudian uh, targetnya itu tersier atau retail, koperasi sekolah atau kampus, kemudian toko oleh-oleh dan reseller UMKM. Kemudian personal konsumen uh, namanya itu adalah Dita, umurnya 21, kemudian profesinya itu mahasiswi, dia tuh aktif di medsos atau media sosial. Kemudian perilakunya itu suka mencoba makanan unik. Dia tuh mengutamakan produksi lokal, belanja online. Kemudian
pangsa pasar potensial. Nah, pertama itu di Kota Padang dan Sumbar. Populasinya mudah tinggi. Kemudian peluang ekspansi ke Bukit Tinggi, Pekanbaru, Medan, Jakarta. Kemudian nilai industri terdapat snack lokal Indonesia. Pencapaiannya itu 400 triliun per tahun dari data BPS tahun 2003. Kemudian strategi yang digunakan atau teknologi dan teknologi itu inovasi teknologi dalam produksi, di mana terdapat mesin scanner otomatis. Di sini berguna untuk mempercepat pengukusan hingga 40% lebih efisien. Kemudian mesin penggiling jagung, yang mana hasil adonannya lebih cepat halus dan konsisten. Dan di sini yang sangat dibutuhkan yaitu vacuum sealer untuk produk frozen pack. Di sini untuk packing atau mengemas barang atau produk, uh, bisa tahan hingga 7 hari. Kalau kita tidak uh, mengemas barangnya dengan baik, atau terdapat sebuah celah di produk kita tuh, maka uh, makanan tuh cepat basi atau tidak layak layak makan. Kalau kita menggunakan packing, menggunakan vacuum packing itu, dia akan tahan lama dan masih bisa dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penggunaan aplikasi dan sistem informasi. Di sini menggunakan POS dan inventaris, menggunakan aplikasi seperti Moka POS dan Buku Warung. Kemudian pemasaran digital. Nah, optimalisasi Instagram, TikTok, dan marketplace seperti Shopee Food dan Tokopedia. Kemudian data pelanggan. Terdapat CRM sederhana untuk promo berkala dan lewat pelanggan loyal. Kemudian teknologi dalam distribusi. Dia menggunakan GoSend, Grab Express, dan JNT untuk pengiriman dalam kota dan luar kota. Kemudian marketplace online menyediakan sistem pelacakan dan pembayaran digital. Nah, produk barang atau jasa. Pertama itu produk utamanya Lepetin memproduksi jagung kekinian dengan berbagai varian rasa. Pertama itu original, keju lele, coklat lava, matcha jagung, pedas manis, durian passion. Nah, di sini deskripsinya itu bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk originalnya rasanya otentik jagung dan kelapa tanpa rasa tambahan. Kemudian untuk keju lele berisi keju cheddar dan mozzarella. Pasti itu menggugah selera. Uh, Kemudian coklat lava. Isiannya dark coklat lumer. Coklatnya tuh lumer ketika dimakan. Kemudian matcha jagung, antara perpaduan adonan jagung dan bubuk matcha. Kemudian untuk pedas manis, variannya itu dengan balado ringan. Untuk durian passion ini musiman atau campuran jagung dan daging durian. Di sini teman-teman bisa memilih produk mana yang mau teman-teman beli
atau konsumsi, semuanya pasti menggugah rasa. Kemudian proses dari produksi itu pertama tuh pemilihan dan pencucian jagung, penggilingan dan pencampuran adonan. Kemudian penambahan isian varian dasar, tergantung dari apa yang mau uh, konsumen mau, apa keju lele, coklat lava, matcha jagung, pedas manis, durian passion. Itu tergantung dari itu tergantung dari konsumen yang mana yang mau isi varian isi dari lepetin tersebut. Nah, pembungkusan menggunakan daun jagung, kemudian kita kukus selama 4 sampai 60 menit. Nah, kemudian setelah dikukus, kita lakukan pendinginan dan pengemasan. Kemudian setelah pengemasan tersebut, kita vakum, kemudian distribusi langsung atau kita simpan dulu ke dalam freezer. Kemudian standar mutunya itu uh, di sini tanpa bahan pengawet, kemudian tahan 2 hari pada suhu ruangan, 7 hari dalam kulkas. Nah, untuk sertifikatnya PIRT direncanakan 3 bulan sejak peluncuran. Kemudian sertifikat halal MUI atau dan BPOM dalam rencana jangka menengah. Nah, kemudian kita bahas untuk pemasarannya. Nah, di sini strategi branding. Terhadap ini ada namanya itu tadi ya sudah saya bilang, uh, ada namanya tuh Lepetin. Mudah diingat dan terasa modern. Kemudian logonya dengan ikon jagung dan font kekinian. Warnanya tuh dominan kuning kuning energi jagung dan hijau alami. Untuk channel distribusinya itu penjualannya langsung ke WA, pre-order dan IG. Kemudian bisa titik jual di kafe, kantin sekolah atau kampus dan toko oleh-oleh. Dan marketplace, Shopee Food, Tokopedia, dan TikTok Shop. Bisa juga penjualan saat event kuliner dan bazar bisa juga. Yang mana pasti penjualan tersebut akan mendatangkan minat bagi pelanggan untuk membeli produk ini. Nah, kemudian strategi promosinya di sini konten edukatif dan promosi di TikTok dan Reel IG. Kemudian kolaborasi dengan micro influencer lokal. Kemudian promo bundling, bundling dan loyalty pelanggan. Uh, Kalau kita beli voucher, beli 5, kita gratis 1 produk. Nah, kemudian launching eventnya virtual, ditambah dengan giveaway produk. Kemudian strategi harga. Harganya tuh kompetitif dari harga 7.000 sampai 10.000. Untuk paket hematnya itu isi 5 harga dengan harga 35.000. Untuk diskon resellernya itu 20 sampai 30%. Kemudian untuk margin keuntungan 40 sampai 45% per produk. Nah, kemudian kita analisis persaingan dan risiko. Nah, di sini untuk analisis SWOT-nya tuh pertama tuh strength, produknya unik dan nostalgia, inovatif dan bisa dijual frozen, dijual atau dijual dingin gitu maksudnya. Kemudian bahan bakunya melimpah dan murah.
Kemudian wetness, nah, usahanya baru belum dikenal luas. Kemudian kapasitas produknya terbatas. Kemudian opportunities, ini terdapat tren lokal, Fred, dan makanan sehat. Kemudian potensi ekspor produk etnik makanan. Kemudian untuk trade, kompetitor meniru konsep perubahan harga dan bahan baku. Kemudian untuk analisis supporter, terdapat ancaman pendatang baru. Untuk UMKM tuh mudah masuk, daya tawarnya tuh daya tawar pembeli tinggi, banyak alternatif camilan, dan daya tawar termasuk di sini cukup rendah, banyak petani jagung. Nah, ancaman dari produk ini sedang. Untuk persaingan industri sedang, tergantung dari inovasi yang dikeluarkan. Kemudian strategi mitigasi risiko. Nah, di sini diverifikasi produk dan kemasan, menjaga relasi dengan petani dan reseller. Kemudian edukasi pasar secara konsisten. Kemudian untuk memastikan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk aspek keuangannya itu bisa teman-teman lihat. Untuk dari kebutuhannya itu mesin, produk, dan dapur. Estimasi biaya yang diperkirakan itu 8 juta rupiah. Kemudian untuk bahan baku awal itu selama 3 minggu. Nah, estimasi biaya itu 2 juta. Untuk desain kemasan logo itu diperkirakan estimasi biaya itu 1.500.000. Nah, untuk izin usaha, kemudian PIRT 1 juta. Kemudian untuk promosi awal atau iklan samping, estimasi biaya itu 3.500.000. Dan kemudian untuk biaya operasional dan cadangan diperkirakan 4 juta. Nah, total investasi awal itu 20 juta. Kemudian estimasi biaya bulanan. Nah, komponennya itu dari produksi bahan harian, biaya itu 5 juta. Kemudian untuk upah karyawan 2 orang itu 4 juta. Untuk promosi dan digital marketing itu diperkirakan biayanya itu 2.500.000. Dan transportasi dan logistik 1 juta. Kemudian overhead atau kemasan air kebersihan 1 juta. Nah, total biaya bulanan yang dikeluarkan itu 13.500.000. Kemudian proyeksi pendapatan, target dari penjualan itu 1.500 per 1.500 pak per bulan, dengan harga jual rata-rata itu 9.000. Kemudian omset bulannya itu 13.500.000. Kemudian break even point pada bulan ke-6 dengan pertumbuhan 10-15% per bulan. Untuk sumber modalnya itu modal pribadi sebanyak 60%, dana hibah kewirausahaan kampus 30%, kemudian modal patungan keluarga 10%, kemudian rencana pendanaan eksternal tahun kedua, proses proposal inkubasi bisnis UMKM. Nah, mungkin itu dan ini kesimpulannya itu Level ini hadir sebagai yayasan bisnis yang tidak hanya menjual produk makanan, melainkan membawa misi kelestarian budaya kuliner uh, melalui pendekatan modern dan kekinian.
Di tengah gempuran makanan instan dan globalisasi, selera kebutuhan masyarakat akan makanan yang otentik, sehat, dan bernilai budaya semakin tinggi. Pendekatan ini menjawab kebutuhan tersebut dengan mengemas lepet jagung, salah satu cemilan tradisional berbasis jagung dan kelapa, menjadi produk yang tidak hanya lezat tetapi juga menarik secara visual, praktis untuk dikonsumsi oleh generasi muda. Mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Uh, Salah kata dan jenggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.